aslinya itu sudah ada titik temu dalam satu poin, yaitu berupa takbilul yad dan kemudian takbilul rijli. Oh, Ini kan persoalan tadi ya, sebentar ya. Pembahasan tadi itu sudah ada titik temu dari satu poin. Di antaranya adalah sya'nul hukmi atau poin hukum dari takbilul yad, mencium tangan, dan juga takbilul rijli adalah mencium kaki. Ini sudah ada poin dari Mas Andi tadi, menguraikan dari beberapa hal yang menjadi polemik dari kalangan salafi terkait dengan trans 7. Dan kemudian Mas Andi tadi memberikan redaksi yang ditawarkan oleh Al-Utsaimin. Redaksinya sangat jelas sekali. Wa fi hadza jawazu takbilil yadi wa rijli ila angkol, dan kemudian hal itu termasuk dari tawadu. Mestinya Mas yang berakun salafi ini memberikan redaksi pembanding yang secara spesifik menjelaskan tentang sya'nul hukmi daripada mencium kaki. Mestinya ada redaksi yang melarang hal itu. Bukan malah kita lari ke kitab al-um, iya. Bukan malah melarikan persoalan ini kepada kitab al-um ketika persoalan itu tidak sesuai dengan Yai ngapunten. Yai apa hal mulai izin turun dulu, nanti disambung lagi, mau jalan kaki. Padahal hal itu dijelaskan oleh para ulama terkait apa yang diungkapkan Al-Imam Syafi'i itu termasuk daripada rutbatul ijtihad. Mestinya kalau kita fair play, adil dalam poin pembahasan, dalam tanda kutip persoalan takbilur rijli, mencium kaki, mestinya kun salafi mempunyai data pembanding keharaman daripada takbilur rijli turun. Terus ini kan sama kurang siapa efektif semuanya pesantren. Itulah gaya-gaya salafi kayak gitu. Ketika kalah kata dia akan kabur, framing ya, dan kemudian narasi tidak bisa emang gurunya dilakukan. Cuma ngajarin Al-Quran Sunnah, sedangkan Al-Quran. Nanti izin bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kapasitas yang dalam. Iya, mengenai kasus ini. Namun ketika yang naik seperti itu, ya mengenai masalah ini. Nah, ya silakan. Ya gini, mengenai kasus ini, apa ada demo masalah trans 7, terus kenapa merembet kemudian pembahasan masalah Wahabi lagi dibawa-bawa? Oke, saya jawab ya. Oke. Karena di balik itu semua itu ternyata yang nyetir Wahabi, Pak. Biangnya itu apa begini. Aku bisa ngomong? Biangnya itu begini. Kita salaman sama kiai, kita nunduk-nunduk sama kiai, itu kata mereka kan syirik, Pak. Mereka itu tidak memberikan. Dari mana asalnya itu? Apa Wahabi yang nyetir? Emang ada orang-orang Wahabi di sana, di Trans 7? Ada banyak, Pak. Lah makanya ini yang komen-komen ini yang naik-naik ini kan semua Wahabi, Pak. Padahal di atas itu tidak nyebut Wahabi, tapi yang komen itu Wahabi. Kan gitu ya. Surya sok tahu isi hati manusia. Boleh saya bicara dikit? Mohon maaf, saya ingin jadi penengah ya. Gini, untuk masalah Salafi, Wahabi, Ahlussunnah, Sunni, NU, Muhammadiyah itu kan organisasi ya. Jadi bukan Pak. Salafi itu bukan organisasi, Pak. Oh, Salafi itu bukan organisasi. Oh, berarti mungkin bukan masuk 4 mazhab ya. Bukan. Oh, Salafi ya itu sampah dalam agama, Pak. Enggak, jangan gitu, Bang. Jangan gitu. Ya, kita apa namanya? Iya, saya mencari Salafi untuk ngomong sejelasnya ini, Pak. Kita buktikan bahwa Salafi Gini. Ya, boleh izin ngomong. Boleh izin lagi, Mas. Enggak, aku ingin menekankan aja. Salafi, Wahabi atau yang lainnya itu kan punya kepercayaan, keyakinan sendiri-sendiri gitu. Tapi di Indonesia ini kan mayoritas, nah, jangan sampai Bapak lupa, mayoritas itu kan. Sudah, Pak, begini, Pak, saya buktikan sama sampean ya. Salafi Wahabi punya kepercayaan sendiri, itu saya mengakui. Akan tetapi Salafi Wahabi itu tidak punya kitab dan tidak punya ulama.
mereka memakai kitab kita tapi mengkafirkan yang menulis. Ini fakta, Pak. Ini Mohon maaf fakta, Pak. Pak Yai, ini saya mau membuktikan apa namanya bukti yang akurat, punya foto dari kalangan Wahabi. Ini sudah ada pelecehan terhadap pondok pesantren Buya, tapi saya mau buat backgroundnya belum bisa. Saya kirimkan di pesan dari hostnya ya, nanti silakan di Pelecehan kamu ini dikit-dikit kok pelecehan. ini ingin membuktikan dari akun Salafi itu membuat grup, di situ dicantumkan gambar pondok pesantren Lirboyo, jangan masuk di sini. Itu sudah berlebihan itu. Nah, kan benar jangan masuk di situ. Kalau masuk di situ jadi nyembah-nyembah ngesok-ngesok apa? Nah itu kan. Nah, ini kan ketahuan, Pak ya. Ketahuan, Yang kan? nyetir Trans 7 di sebalik semua itu adalah Wahabi. Seperti Bareskrim ini sampah dalam agama. Saya katakan begitu, Pak. Halo, dari tadi aku minta izin ngomong loh. Ya silahkan, kan saya bagi waktu ngomong, kan saya sudah diam, Pak. Iya, tapi kan belum kasih waktu. Jangan disela dulu, Bang. Nah sekarang ini kamu sudah ngomong apa belum? Ya Allah, kasih waktu dulu, Bang. Lihat kan ngomong, Pak, silakan, Pak. Monggo, Pak. Monggo. Jadi kalau mau dialog itu yang santun, ya. Ini permasalahan Trans 7, kemudian masuk ke ranah Wahabi dengan pemahaman dengan kelompok yang lain beda pendapat. Pak Mahsud, Ini bagaimana sudah saya maksudnya? kirim lewat pesan. Fotonya tolong dibuat background Oke, hostnya. gini aja, ntar dulu. Mungkin orang-orang Trans 7 itu yang membuat tayangan itu mungkin mengambil pendapat dari orang-orang Salafi atau ya Wahabi yang kalian tuduh, mungkin. Tapi bagaimana narasi Anda itu mengatakan di balik itu orang-orang Wahabi? Mereka itu boleh mengambil pendapat dari siapapun. Mungkin Siap, aja sudah, Pak, sudah, Pak. Sudah, secara Pak. Sudah, Pak. kebetulan, Saya mungkin jawab, secara Pak. kebetulan. Nah, dulu Bang, ntar dulu. Secara kebetulan mungkin mereka mengambil pendapatnya orang-orang Salafi mungkin. Tapi kenapa kemudian narasinya di balik itu orang-orang Wahabi? Wahabi nggak ada kepentingan apa-apa selain menyampaikan kebenaran dasar Al-Quran dan Sunnah, udah gitu. Itu narasinya ketawa lagi kan. Betul. Terus, Pak. Kita dialog yang santun aja gitu loh. Ini jangan keluar dari tema dulu gitu loh. Ya. Temanya kena Pak, ya. feudalisme ya. Udah, Pak, cukup, Pak. Nanti sampai ngomong Oke, lagi, oke. Pak. Ya, gini, Pak. Sampean mengatakan Wahabi itu mengatakan kebenaran. Kebenaran apa yang dibawa oleh Wahabi itu, Pak? Kebenaran apa? Agama ini memperbolehkan kita salaman sambil nunduk, Pak. Wahabi datang mengharamkan. Kebenaran apa yang dibawa Wahabi? Itu fitnah semua yang dibawa Wahabi. Kemudian sampean mengatakan mungkin saja Trans 7 itu mengambil pendapat dari Wahabi. Lah sebab itu kita berantas Wahabi itu, Pak. Karena Wahabi itu menyebarkan pahaman-pahaman yang bejat dan salah. Ini saya katakan betul ini, Pak. Sebab itu saya membendung pahaman-pahaman Wahabi supaya pahaman-pahaman Wahabi yang menyimpang itu tidak diikuti. Pemahaman yang salah dari mana yang Anda pandang tentang Wahabi itu? Sampean tadi dengar omongannya Pak Bareskrim kan? Salaman nunduk-nunduk. Jadi pandangan Anda tentang Wahabi yang Wahabi menyesatkan, yang tadi katanya apa tuh yang mana? Tadi Pak Bareskrim itu mengatakan bahwa salaman nunduk-nunduk itu sirik, jangan masuk pondok Lirboyo. Itu kan pendapat-pendapat yang tidak benar. Padahal sudah jelas loh, alumninya Mbah Yai Maimun Zubair, mayatnya itu tidak busuk utuh. Kan nggak masuk akal toh, santrinya aja loh jadi kayak gitu, sudah meninggal dunia mayatnya utuh. Lah kok kiainya disesat-sesatkan, itu yang sesat itu yang memfitnah apa gimana ya? Saya nggak ketemu pikir saya. Begini Pak Atun, Wahabi itu kalau cerita seperti itu dia tidak masuk akal. Tidak. Ya itu namanya keluar tema lagi. Nanti kalau itu pembahasannya keluarnya luas lagi itu. Masalah orang mati itu tidak dimakan sama tanah bisa ada Mungkin begini Ustaz. Pembahasannya lain lagi Ustaz, nanti. Ustaz. Jangan keluar tema dulu ke pembicaraan. Anda mengatakan Ustaz pun salafi, salafi, kan ya. salafi katanya menyesalkan bikin apa gitu tadi. Kesalahannya di mana?
Mau saya sebutkan Ini aja Ustaz udah Abdul keluar Wahab. dari tema Sebentar. feudalisme di pondok pesantren gitu loh. Oke, gini. Oke. Gini, sebentar Ustaz. Boleh bertanya kepada Ustaz Salafian? Ya boleh. Oke. Menurut pendapat Anda atau dari dari pendapat Anda dan juga kelompok Anda tentang permasalahan mencium dan juga sampai ngesot, itu bagaimana menurut jenengan dan kelompok jenengan, menurut antum yang yang hasil kajian lah seperti itu? Ya, itu udah gulu Bang. Udah gulu. Dulu Berlebih-lebihan. Ntar Ya, dulu, nanti ada redaksinya. Kasih saya jawab dulu. Orang yang paling mulia, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah para sahabatnya seperti itu? Para sahabat yang udah terjamin masuk surga, yang udah dapat kabar masuk surga. Apakah sahabat yang lain seperti itu? Berjalan ngengsot, mencium dengan cara seperti itu. Itu udah gulu. Jadi kalau salafi Ada itu redaksi. bicaranya atas gulunya itu, berlebih-lebihannya. Kiai berjalan, santrinya duduk, nggak berani berdiri gitu loh. Kenapa nggak biasa saja? Itu udah bergulu gitu loh. Oh, Betul, oke. Kiai itu Ada dihormati, betul. Tapi adabnya Sudah, itu apa? udah berlebihan. sudah Bapak? Ya boleh, silakan jawab dulu. Ada redaksinya, bisa dipertanggungjawabkan redaksinya? Nabi, Redaksi sahabat, dan itu tadi semuanya. Kenapa? Yo, saya bilang kan nggak ada. Kok redaksinya? Boh, antum tadi mengatakan sahabat tidak mengajarkan seperti itu, Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Ya kalau Berarti kan ada ada yang larangan di situ. Kalau ada, berarti ada redaksinya. Ya memang nggak ada, berarti nggak ada contohnya mereka seperti itu. Kalau nggak ada, kok dicari redaksinya tuh gimana? Berarti hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam yang dari rawinya Ibnu Sa'id dan juga Syekh Utsaimin gulu ya Ustaz? Iya gulu. Sekalipun itu Syekh Utsaimin berarti gulu ya Ustaz? Entar Syekh dulu. Utsaimin berarti gulu ya? Kalau saya Utsaimin yang saya Kenapa? pernah baca itu, ya tidak sampai mencium Iya. kaki, gitu loh. Kalau toh memang Oh, benar, oke. atau mungkin saya kurang pengetahuan tentang membaca kitabnya, ya. Kalau tuh itu memang siap. betul pendapat Imam saya Utsaimin memang betul seperti itu memang. Kalau memang betul, itu bukan Iya. kebenaran. Walaupun saya Utsaimin berpendapat begitu. Itu prinsip salaf itu seperti itu. Meskipun saya Utsaimin itu syekh kami loh, guru kami. Oh, Nggak semestinya nggak selalu guru itu diikuti pendapatnya. Kalau memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, Boleh nggak saya diikutin. ikut debat? Itu loh. sebentar Ustaz. Oh, Devin. Oh, berarti untuk memahami sebentar Ustaz, belum selesai Ustaz. Setelah itu saya turun Ustaz. Karena sudah tahu bagaimana anunya Ustaz. Kalau boleh tahu, tadi mengatakan antum Nabi tidak mencontohkan, sahabat tidak mencontohkan. Itu memahami itu dari siapa Ustaz kalau boleh tahu? Jadi dari para ulama lah. Iya, dari para ulama itu siapa? Ulama. Saya Utsaimin bukan ulama ya bisa, berarti. maksudnya. Ini tidak ada orang yang lepas dari kesalahan selain Nabi loh. Nggak ada yang masuk. Kita kan udah paham semua kan. Sebentar, saya ingin Bisa saja bicara saya dikit. Utsaimin salah dalam pemahaman seperti Emang itu. adab Oh, apa berarti saya waktu di salah zaman ya Ustaz Nabi ya. itu Ya bisa aja. disalahkan berarti ini Ustaz ya. Nggak ada manusia sempurna, Tad. Ya, nggak ada kiai yang benar semua pendapatnya. Itu kan prinsip Ahlussunnah seperti itu. terus kamu berarti Kalau benar menurut ulama. Ahlussunnah, Gimana kita sih? ikutin. saya ingin tahu kamu bisa Kalau yang Jadi benar, antum berpendapat Kalau yang nggak benar dari itu dari kiai, siapa Oh, adamnya? ulama. Untuk yang Oh, lain ini lagi gak percaya minta ulama. tolong jangan bernarasi dulu supaya tidak tumpang tindih, biar Oke, diselesaikan seperti ini. Aku gini lah. antara Aku ambil Bapak perkataan saya Tun Imam dengan Syafi'i. Ustadz Andi seperti itu.
biar diselesaikan dulu antara Ustadz Andi dengan Pak Kun. Yang lain jangan tumpang tindih biar tidak merembet kemana-mana. Begini Ustadz, Ya, ya, ya. Ustadz, Bapak Ustadz Kun Salafian, hafizallahu ta'ala. Begini, Nabi itu pernah mengatakan, al ulama warasatul Anbiya, ya, warasatul anbiya. Artinya apa? Ya sebentar, belum selesai saya bertanya. Ya, Artinya apa Ustadz? itu secara umum. Tapi secara personel, secara seorang ulama, dengerin dulu. Ini Bapak. Secara personel, Oke, monggo, itu monggo. secara umum ulama mewarisi Nabi ilmunya. Secara personel, Mewarisi apa Ustadz? Mewarisi apa? ya sunnahnya, ilmunya, ajarannya. Nah, secara personal, Oh, begitu ya. ya ntar dulu, Oh, secara oke, personal. siap. Apakah semua ulama secara personal dia paham semua ajaran apa benar secara pemahamannya? Enggak. Apa selalu benar dalam berpendapatnya? Saya ini melenceng ke pembahasan ini. Iya kan? Ini saya bacakan hadis ya. Saya bacakan hadis. Hadis dari Ustadz, Imam sebentar, Tirmidzi. Ustadz. Ya. Berarti sebentar belum selesai Ustaz. Saya ingin Ya, mentaskai oke. dari kelompok mereka. Iya. Ini Utsaimin Ustaz ya. Nanti antum bantah. Berarti nanti saya ada catatan kaki di sini. Nanti saya tulis catatan kaki di sini. Ini Syarah Riyadhus Shalihin mungkin pernah, dan ini dibaca oleh yang biasa dibaca Syekh Mubarak LC yang ada di di Roja TV. Ya, itu pakai ini Ustaz. Ya, pada jilid ketiga ini Ustaz. Kalau kitab saya Ustaz, jilid ketiga sarahnya. Ketika ada sebuah hadis yang dari penjelasan tentang istihbabul musafahah indal liqa bisababil wajhi wa taqbilul yad ar-rijal sholeh ar-rajul sholeh wa taqbilul waladihi syafal ila akhirih. Ada hadisnya disahihkan oleh Albani. Ini kalian baca nanti ya, ila ankol. Kemudian sampai pada kalimat seperti ini. Al-muhimun anal hadaini rajulaini qabbala yada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlihi. Ya. Yang terpenting, sebuah kepentingan bahwasanya seseorang itu qabbala yada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsaimin, warijlihi, dan kakinya Nabi Muhammad SAW. Fa'aqarrahuma, mereka itu mengikrarkan akan hal tersebut, ala dalika, menciumnya itu, fi hada zawazun takbilul yad, maka dengan ini diperbolehkannya jawaju takbilul yad warijli lil insanil kabiri, dan kaki terhadap manusia al-kabiri, yang orang yang tua, maksudnya di atasnya kita yang masih muda, itu intinya umurnya di atasnya kita, asyarifi, yang mulia, wal alimi, dan yang mempunyai ilmu, wa kadalika, dan juga hal tersebut takbilul yadi warizli, dan juga mencium tangan dan juga kaki, minal abi, dari bapak, wal ummi, dan ibu, wa ma asbah dalik, dan semisal hal keduanya abi dan Ini saya Utsaimin. Kemudian li'anna, kenapa seperti itu? Li'anna lahuma haqqon, karena itu memang benar-benar haknya seorang anak itu, salah satunya ialah menghormati kepada orang tua dan juga orang yang berilmu di atas kita atau orang yang umurnya di atas kita. Hal tersebut, wahada, dan hal ini, minat tawaddu'i, termasuk daripada tawaddu', sifat rendah diri kepada orang yang berilmu, orang yang umurnya di atas kita, orang tua kita, orang yang mulia, seperti itu. Salah ya Ustadz? Kalau salah saya coret ini Ustadz. Kalau menurut dari pendapat Salafi Ustadz, saya coret loh ini. Ya. Terusin. Monggo. Ya, oke. Itu kan Ada salah satu. bantahan ataupun ada Ya. dari
Pak Kun, monggo sesuai data ya. Aku mau ini komen mungkin nggak panjang lebar ya. Salah satu pendapat Imam Syafi'i berkata dalam aku lupa ayat halamannya, kurang lebih di bagian-bagian terakhir. Kurang lebih gini, jika kalian melihat pendapatku yang bertentangan dengan jika aku berpendapat aku lupa itu halamannya ya, bagian-bagian terakhir lah. Aduh. Oh, bab terakhir Ustaz. Siap. Ya, Ambilkan Ustaz. bagian terakhir kalau nggak salah. Nanti dulu, ambilkan dulu kitabnya. Aku lupa masalahnya. Apa aku Ustaz lagi, yang terakhir Ustaz? intinya gini, kalau kalian melihat pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih, maka lemparkan pendapatku ke dinding. Itu salah satunya. Jadi jangankan Imam Syafi'i jangankan Syekh Utsaimin kalau berpendapat, Al-Imam Syafi'i rahimahullah aja berpendapat demikian. Jika memang pendapatnya bertentangan dengan hadis yang sahih misalnya, tidak perlu dipegang pendapat dia gitu. Ini bukan berarti ketika kita tidak memegang pendapat satu ulama, bukan berarti kita melecehkan ulama itu, bukan gitu loh. Oke. Ini kan tema tadi kan tentang mencium tangan ya. Emang di Sebentar. antara usul salaf Boleh ngomong. ada yang membolehkan. Sebentar Ustaz. Ada yang membolehkan, tapi adapun yang jadi topik di sini itu adalah yang sampai ngengsut itu loh. Itu yang kemudian menjadi mencium guru, gitu. mencium kaki bukannya kepalanya tunduk ke bawah atau ke atas Ustaz? Kalau boleh tahu. aku nggak mengatakan setuju tentang mencium kaki, enggak. Mencium tangan aja. Itu pun sama mencium orang tua. tangan, Oke. Itu pun hanya sama orang tua. Itu ada Ustadz Salafi yang berpendapat itu boleh. Akan tapi kebanyakan Ustadz Salafi Assalamualaikum. tidak membolehkan juga gitu loh. Itu pun dibatasi kepada hanya orang tua gitu loh. Kok iso ya membuat narasi sendiri? Begini Ustaz, kalau boleh tahu begini, antum tadi mengatakan dengan redaksi yang berbunyi bahwasanya katanya waqala Syafi'i katanya, Iya. ketika ada pendapatku yang menyelisih hadis sahih maka tertolak. Pertanyaannya, apakah ada di dalam Al-Um atau kitab lain daripada Imam Asy-Syafi'i itu yang menyelisih sunnah? Pertanyaannya, ayo. Oh, itu menyimpang jauh sekali, nanti pembahasannya jauh jadinya. Maksudnya antum tadi mengatakan Bisa minta ketika waktu. ada maksudnya gini pendapatku kan? yang menyelisih hadis sahih, ini nanti maka tertolak. pembahasannya, maksudnya gini, ini nanti jadinya pembahasannya membahas kitabnya Al-Um lagi. Enggak, ini dari inti dari isi dari perkataan Imam Syafi'i itu sendiri gitu loh. Harus diperjelas Ini Ustaz. saja. Antum Inti membawa redaksi kan harusnya tidak bertanggung jawab. memperbolehkan itu kitab apa? Imam Salafi emang kitab apa yang tidak memperbolehkan itu dari Imam Syafi'i? Maksudnya maksud saya gini, Loh, yang kitabnya aja Bisa nggak dipertanggung jawab tahu. redaksinya Ustaz, redaksinya Ustaz. Kita bukan omon-omon Ustaz, redaksinya Ustaz. Kita diskusi ilmiah, bukan omon-omon. Mas, Monggo Apalagi redaksinya. bahas agama loh. saya kondisikan dulu. Assalamualaikum. Biar diselesaikan sama Ustadz Andi dulu sama Pak Kun. Cuma gini Pak Kun, ini sebelumnya minta maaf Misalnya begini. karena Pak Andi sendiri seperti ini maksudnya. Jangan hanya membantah dengan narasi, tapi juga perlu dengan data, referensi benar. sesuai Al-Quran dan hadis. Jelas. Seperti itu. Kalau nanti sampai bernarasi, akhirnya akal ini menjadi liar, tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam hadis ataupun Quran maupun dalil tersebut. Biar tidak salah Kalau gitu, pengertian, ya, seperti tanpa- itu. Oke, kalau gitu dibatasi masalah feodalisme ini, yang ini kan yang masa yang pembicaraan ini kan masalah yang viral itu kan, dibatasi itu aja, jangan jauh-jauh pembahasannya gitu loh. Yang merambat dulu kan Yang jenengan tadi, Bapak. merembet itu antum Ustaz. Antum Ya sampai Allah. mengatakan sampai menggeser Bukan yang sampai mencium lain. tadi sampai
Ya Allah ya. Sudah Ustadz, mohon maaf. Terima kasih atas Oke, tadi oke, saya sudah minta tidak maaf, anu, oke. Ustadz. Terima kasih. Ya, mungkin ada Afwan. salah kata, saya minta maaf. Oke, oke. Assalamualaikum. Oke. Coba begini. Loh, ayo kita, lanjut aja masalah pembahasan Bisa boykot dilanjut. Trans 7 itu loh. Aneh. Kita lanjut aja nggak Tadi apa-apa. pembahasannya tadi aslinya itu sudah ada titik temu dalam satu poin, yaitu berupa takbilul yad dan kemudian takbilur rijli. Oh, disimpulkan. Ini kan persoalan tadi ya, sebentar ya. Pembahasan tadi itu sudah ada titik temu dari satu poin. Di antaranya adalah sya'nul hukmi atau poin hukum dari takbilul yad, mencium tangan, dan juga takbilur rijli adalah mencium kaki. Ini sudah ada poin dari Mas Andi tadi, menguraikan dari beberapa hal yang menjadi polemik dari kalangan salafi terkait dengan trans 7. Dan kemudian Mas Andi tadi memberikan redaksi yang ditawarkan oleh Al Utsaimin. Redaksinya sangat jelas sekali. Wa fi hadza jawazu takbilil yadi warijli ila angkol, dan kemudian hal itu termasuk dari tawadu. Mestinya Mas yang berakun salafi ini memberikan redaksi pembanding yang secara spesifik menjelaskan tentang sya'nul hukmi daripada mencium kaki. Mestinya ada redaksi yang melarang hal itu, bukan Nah, emang malah kita lari ikut-ikutan kepada aja kitab itu. al-um. Iya. Bukan malah Masalahnya- melarikan persoalan ini kepada kitab al-um ketika persoalan itu tidak sesuai dengan Bentar. sahih. Yai ngapunten. Kan. Yai apa tak? Hal Mulai izin turun dulu. Hal-hal Nanti itu. disambung lagi. Ini mau jalan kaki. Padahal hal itu dijelaskan oleh para ulama terkait apa yang diungkapkan Al-Imam Syafi'i itu termasuk daripada rutbatul ijtihad. Mestinya kalau kita fair play, adil dalam poin pembahasan, dalam tanda kutip persoalan takbilur rijli, mencium kaki, mestinya kun salafi mempunyai data pembanding keharuman daripada Keluar. takbilur rijli. Turun. Terus ini Ini kan sama kurang efektif. siapa semuanya? Pesantren. Itulah gaya-gaya salafi kayak gitu. Ketika kalah Ya. data dia akan kabur, framing Ya, dan emang. kemudian narasi tidak bisa Emang gurunya dipertanggungjawabkan. cuma ngajarin Al-Quran Sunnah, sedangkan Al-Quran kan butuh penafsiran. Lah masa kita sebagai orang awam nafsirin Al-Quran tanpa ulama, ya nggak bisa lah. Kita tetap butuh ulama. Diundang lagi bang yang ingin atau melarang boykot Trans 7, membela Trans 7, tolong masuk ke sini. Kita bisa Yai, saya boleh izin tertawa, Yai. silakan. Sebenarnya pengen tertawa dari tadi. Itu loh, ada Abu Uyainah itu. Ngesot sama mencium kaki justru lebih rendah mencium kaki. Nabi saja memperbolehkan, kok kamu melarang? Lari bin lari. Yai Masun. Halo. Tolong Yai yang Ya, gimana? membela Trans Bahas 7 Yai Masun. dimasukkan. Ya, kita bahas tentang ini Yai Masun ya. Tadi kan ada redaksi takbilur rijli. Kemudian juga saya sering menemukan literatur yang ditawarkan oleh pakar fikih terkait dengan inhina. Ini apakah memang satu kesatuan atau memang tidak bisa dijamikkan daripada nafsul hukmi dari keduanya itu? Untuk sementara saya mencari dan kemudian menganalisa bahwa merupakan takbilur rijli dan kemudian inhina udzohri, ini farik. Menurut jenengan pripun Yai Masun? Yang anu antara inhina Dengan takbilur rijli, apakah memang ada batasan takbilur rijli. itu
lihat apakah ada batasan juga terkait dengan inhina'u dhahri ila hati oleh rukuk, itu seperti Iya kan, apakah ada kan begini ya, inhina. ya. Alasan inhina ini alasan kalau para ulama mengatakan begini, ilat inhina ini menjadi perdebatan atau perbedaan istilah di antara para ulama kan waktu dulu bahwa gerakan yang menyerupai gerakan inhina itu hanya untuk rukuk, itu tidak dikenal penghormatan itu yang bentuknya itu inhina. Sehingga apa? Sehingga ketika di situ itu ada orang yang inhina, maka dianggap tasabuh dengan orang ruku. Itu menyerupai ibadah ruku, padahal ibadah itu hanya untuk Allah. Nah, sehingga terus kemudian di sana ada perbedaan di antara para ulama. Sehingga para ulama mengambil satu kesimpulan bahwa ketika inhina itu tidak pada batas ruku atau tidak ada tujuan untuk ruku, ya maka di situ itu ada yang mengatakan jais, boleh. Nah, berbeda dengan semisal kayak mencium tangan atau mencium kaki atau jalan jongkok atau jalan ngesot, ini ilat haramnya nggak ada. Ya, ilat haramnya malah nggak ketemu. Seandainya dia dianggap tasabuh dengan ibadah tertentu, ibadah apa? Ini ya, Kalau ini kena akan jelas. kan kalau kalangan santri pasti udah paham. Nah, Gini, masalahnya kan ini kan di Kang buku Rafael, Kang Nur Taufik. banyak yang bukan dari pesantren, dari kelihatannya itu kayak gimana gitu. Ya, Nah, itu yang bikin gaduh. Saya juga pesantren, paham. saya coba ingin Paham betul menyampaikan tentang masalah tentang adab, tawadhu. Memang benar di kalangan pesantren memang benar. Cuma yang jadi polemik ini kan di kalangan masyarakat luas yang jangankan pesantren, sukanya TikTok, Facebook, mana tahu ada pada kayak gitu loh. Ye, Bu Yainah mau naik ye. Begini Pak Itu Nur yang Taufik sulit. dan yang lain. Kita sedang membuka diskusi, jadi kalau itu kan masalah membahas itu nanti kita bicarakan di lain waktu ya. Karena kita memang benar-benar mencari orang yang menolak seperti itu Nah, attitude-nya seperti apa. Makanya Gitu ya. yang menolak suruh gabung sini gitu. Lah iya, ini kan kita sedang ini. Coba kita sapa dulu. Silakan kalau siapa yang